Setiap malam, di tikungan paling mematikan di jalur Emmen, pengendara sering melihat seorang wanita bergaun putih berdiri diam di pinggir jalan. Ia tidak menjerit, tidak melambaikan tangan. Ia hanya menatap tepat sebelum kecelakaan terjadi. Beberapa selamat, tapi mengaku mendengar bisikan pelan. Kamu yang berikutnya, sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan makhluk tak kasat mata. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Tipis tapi cukup membuat jalanan di jalur Emmen licin dan berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari, waktu di mana jalan seharusnya sepi. Namun justru di jam seperti inilah, tikungan Emmen kembali menagih korban. Sebuah truk bermuatan kayu terguling tepat di tikungan tajam itu. Suara benturan keras terdengar sampai ke pos jaga yang berjarak hampir 1 kilometer. Beberapa pengendara yang melintas berhenti. Sebagian hanya melambat, takut kalau ikut terseret nasib buruk. Sopir truk itu selamat. Tubuhnya luka-luka. Wajahnya pucat bukan karena darah, melainkan karena ketakutan yang belum hilang. Saat petugas datang dan mencoba menenangkannya, pria itu terus mengulang satu kalimat yang sama. Ada perempuan berdiri di sana. Petugas mengira ia masih syok, tapi sopir itu bersumpah. Sebelum remnya tidak berfungsi dan setir terasa berat, seperti ditarik sesuatu. Ia melihat seorang wanita bergaun putih berdiri tepat di pinggir tikungan. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya pucat, dan matanya menatap lurus ke arahnya. Anehnya, ini bukan pertama kalinya cerita seperti itu terdengar. Aku pertama kali mendengar kisah tentang tikungan Emmen, bukan dari buku atau berita nasional, tapi dari obrolan para relawan medis yang sering berjaga di jalur tersebut. Hampir setiap bulan, bahkan kadang setiap minggu, selalu ada kecelakaan di titik yang sama. Alasan resminya selalu klise: remblong, mengantuk, atau jalan licin. Namun jika kamu bertanya diam-diam pada para sopir, jawabannya akan berbeda. Mending jangan lewat situ kalau sudah lewat jam 12. Kalau cium bau melati, jangan nekat. Kalau lihat orang berdiri sendirian di tikungan, jangan ditoleh 2 kali. Semua nasihat itu terdengar seperti mitos, sampai aku mulai memperhatikan satu hal yang mengganggu pikiranku. Pola ceritanya selalu sama. Para korban yang selamat selalu menyebut sosok wanita. Lokasinya tidak pernah berubah, waktunya selalu malam. Dan ekspresi wanita itu tidak pernah marah, tidak menangis, hanya dia menatap seolah menunggu. Beberapa hari setelah kecelakaan truk itu, aku mendatangi lokasi tikungan Emmen untuk pertama kalinya di malam hari. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi lebih karena rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan. Jalanan terlihat biasa saja. Aspal hitam berkelok, pembatas jalan, dan hutan lebat di sisi kiri yang gelap dan rapat. Namun, saat aku berdiri tepat di tengah tikungan, ada perasaan aneh yang langsung menusuk dada. Udara terasa lebih dingin, sunyi yang berbeda. Bahkan, suara serangga pun seperti menjauh. Aku menyalakan ponsel, merekam suasana sekitar. Tidak ada apa-apa. Tidak ada wanita, tidak ada bayangan mencurigakan. Tapi justru itu yang membuatku tidak nyaman. Terlalu normal untuk tempat yang katanya angker. Seorang penjaga pos mendekat dan bertanya kenapa aku berdiri lama di situ. Saat aku menyebutkan alasan kedatanganku, wajahnya langsung berubah. "Mas, kalau mau aman, jangan lama-lama di sini." Aku bertanya kenapa. Penjaga itu menatap ke arah tikungan, lalu berkata pelan, hampir berbisik, "Yang berdiri di situ bukan mau ganggu, tapi dia juga nggak mau pergi." Aku mencoba menggali lebih jauh, tapi ia menolak bicara. Katanya, semua orang di sekitar sini tahu cerita itu, tapi tidak ada yang berani membahasnya terang-terangan. Setiap kali ada yang mencoba, selalu saja terjadi kecelakaan baru, seolah-olah tikungan itu tidak suka diperhatikan. Malam semakin larut. Aku memutuskan pergi. Tapi sebelum melangkah menjauh, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah tikungan. Antia, sekali. Dan entah karena cahaya lampu atau pikiranku sendiri, aku merasa seperti melihat sesuatu berwarna putih berdiri di batas gelap hutan. Aku mengedipkan mata. Sosok itu menghilang. Sejak malam itu, satu pertanyaan terus menghantuiku. Jika wanita itu hanya legenda, kenapa semua orang melihat hal yang sama? Dan jika dia memang ada, kenapa dia memilih berdiri di sana, menunggu setiap malam, tepat sebelum nyawa manusia melayang,
Jawabannya bermula dari satu kecelakaan lama yang sengaja dilupakan. Asep masih ingat satu hal yang tidak pernah bisa ia lupakan dari malam itu. Bukan suara benturan, bukan jeritan korban, tapi sunyi beberapa detik sebelum segalanya hancur. Malam itu hujan turun rintik, tidak deras, tapi cukup membuat aspal mengilap seperti cermin gelap. Bus antar kota melaju pelan menuruni jalur MN. Lampu depan menyapu jalan berkelok. Sementara hutan di sisi kiri tampak seperti dinding hitam yang menelan cahaya. Asep berdiri di dekat pintu tengah, memeriksa penumpang yang tertidur. Sopirnya sudah sering lewat jalur ini. Mereka tidak terburu-buru. Semua terlihat normal, sampai bus mendekati tikungan itu. Lampu depan menyentuh sesuatu yang membuat Asep refleks, menahan napas. Seseorang berdiri di pinggir jalan. Bukan berdiri biasa, terlalu dekat dengan aspal, terlalu diam. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana, bukan putih bersih. Bagian bawahnya kotor, seperti terkena lumpur atau debu basah. Rambutnya panjang, basah oleh hujan, menempel di wajah dan lehernya. Kedua tangannya memeluk perutnya sendiri, erat, seolah menahan rasa sakit yang datang dari dalam. Asep ingin berteriak, ingin memperingatkan sopir, tapi yang membuat suaranya hilang adalah mata wanita itu. Mata itu tidak mengikuti laju bus, tidak menatap lampu. Mata itu menatap Asep. Tatapannya bukan tatapan minta tolong, bukan tatapan marah, melainkan tatapan seseorang yang tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bus melewati tikungan, sosok itu menghilang dari sorot lampu. Asep masih berdiri kaku, jantungnya berdebar tak beraturan. Beberapa penumpang terbangun karena bus mengerem sedikit lebih keras. Tidak ada yang terjadi. Untuk beberapa menit, lalu dari kejauhan terdengar suara keras. Logam bertabrakan, kaca pecah, disusul jeritan yang memecah hujan. Bus berhenti, sopir dan Asep turun. Dari balik kabut tipis, mereka melihat cahaya lampu mobil terbalik di dasar jurang. Mobil keluarga. Malam itu, Asep membantu evakuasi. Tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ia tahu. Wanita itu sudah tahu semua ini akan terjadi. Ketika polisi datang dan meminta keterangan, Asep menceritakan apa yang ia lihat. Kata Demi, kata detail. Demi detail. Tentang wanita itu, tentang tatapannya, ia ditertawakan. Masih syok, kata salah satu petugas. Halusinasi, kata yang lain. Sejak malam itu, hidup Asep mulai berubah. Ia bermimpi, selalu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, ia berdiri sendirian di tikungan Emen. Hujan turun deras, kabut tebal. Wanita bergaun putih berdiri jauh di depannya. Setiap malam, jarak itu berkurang. Setiap malam, wajahnya semakin jelas. Dan setiap kali Asep mencoba lari, kakinya tidak bisa bergerak. Wanita itu tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah berteriak. Ia hanya berdiri dan menatap Asep mulai minum agar bisa tidur. Lalu minum agar tidak bermimpi. Lalu minum karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan kepercayaan orang-orang. Setiap kali ia bercerita tentang wanita itu, orang-orang menjauh. Tutup mulutmu, Sep, kata seseorang suatu malam. Kalau nggak mau celaka. Tahun 2009 lalu, kecelakaan terus terjadi di tikungan Emen. Ceritanya selalu sama. Remblong, jalan licin, mengantuk. Tapi bagi Asep, semua itu hanya nama lain dari peringatan yang diabaikan. Ketika aku akhirnya menemui Asep, ia menatapku lama sebelum bicara. Matanya merah, bukan karena alkohol, tapi karena kurang tidur yang menahun. Kamu percaya sama saya? Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Asep tersenyum pahit. Dia nggak marah. Katanya, dia cuma capek. Aku bertanya, kenapa ia yakin? Asep menunduk, suaranya bergetar. Karena kalau dia mau celakain, saya udah mati dari dulu. Saat aku pamit, Asep berpesan satu hal. Kalimat yang sampai sekarang masih terngiang. Kalau kamu lihat dia, jangan alihkan pandangan terlalu cepat. Karena yang paling dia benci adalah diabaikan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, pikiranku hanya dipenuhi satu pertanyaan. Jika Asep adalah saksi pertama, lalu siapa wanita itu sebenarnya? Dan jawabannya tersimpan dalam sebuah foto lama yang tidak seharusnya pernah ada. Foto itu tidak ditemukan. Ia seperti menunggu untuk ditemukan. Aku mendapatkannya di sebuah ruangan arsip lama milik kepolisian daerah. Ruangan itu jarang dibuka. Bau kertas lembab bercampur debu dan karat. Lampu neon berkedip pelan.
membuat bayangan rak-rak besi memanjang di dinding seperti jeruji. Seorang petugas senior mengeluarkan satu map coklat tanpa label. Sudutnya sudah mengelupas. Kertas di dalamnya menguning, rapuh. Seolah sedikit sentuhan saja bisa menghancurkannya. Isinya nggak banyak, katanya singkat. Tapi, jangan lama-lama lihatnya. Aku mengira itu hanya peringatan basa-basi, sampai aku melihat isinya. Di dalam map itu hanya ada satu lembar foto, hitam putih, buram. Diambil dari jarak agak jauh. Namun sosok di tengah foto itu tidak buram. Seorang wanita berdiri di tikungan Emen. Ia berdiri menghadap kamera. Tubuhnya sedikit miring, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Gaun putihnya tampak kontras dengan gelapnya hutan di belakang. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang lain. Hanya dia dan tikungan yang kosong. Tanganku dingin saat menyadari satu hal yang membuat dadaku mengencang. Bayangannya tidak jatuh ke tanah. Lampu jalan jelas terlihat dalam foto. Bayangan tiang, bayangan pohon, semua ada. Tapi tepat di bawah kaki wanita itu, tidak ada apa-apa. Aku membalik foto itu. Di bagian belakang, tertulis tanggal dengan tinta pudar. 17 Februari tahun 1998, 2 hari sebelum kecelakaan pertama tercatat secara resmi di tikungan Emen. Apa ini foto rekayasa? Tanyaku. Petugas itu menggeleng pelan. Kamera pos, otomatis. Zaman dulu belum ada edit-editan. Aku bertanya kenapa kamera bisa mengarah tepat ke tikungan itu. Ia menarik kursi, duduk, dan menghela napas panjang. Kamera itu nggak pernah kami atur ke situ, katanya. Sudutnya sering berubah sendiri. Kalimat itu diucapkan tanpa nada bercanda. Ia lalu bercerita. Bertahun-tahun lalu, kamera tersebut sering rusak. Kadang berfungsi, kadang mati sendiri. Tapi setiap kali filmnya dicuci, selalu ada satu foto yang sama. Wanita bergaun putih di tikungan. Beberapa petugas mencoba membakar foto itu. Beberapa menyimpannya di tempat lain. Setiap kali itu dilakukan, selalu ada kecelakaan besar dalam waktu dekat. Jadi kami berhenti mengutak-atiknya. Katanya lirih, foto itu kayak minta tetap di situ. Aku kembali menatap foto itu. Semakin lama kulihat, semakin tidak nyaman perasaanku. Ada kesan seolah wanita itu tidak sedang dipotret, tapi sedang memandang balik. Aku membawa salinan foto itu pulang. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di meja. Lampu redup. Foto tergeletak di depanku. Setiap detail kuperhatikan. Gaun, rambut, postur tubuh. Lalu aku menyadari sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Wanita itu memegang perutnya, sama seperti cerita Asep. Dan semakin aku menatap foto itu, semakin muncul perasaan aneh. Seolah ada jarak waktu yang runtuh. Seolah foto itu bukan menangkap masa lalu, tapi sesuatu yang terus terjadi. Sekitar pukul 2:10, lampu di kamarku berkedip. Lalu mati. Rumah langsung gelap. Dalam keheningan itu, entah kenapa, bau melati tercium pelan. Aku berdiri, jantung berdebar. Tidak ada bunga, tidak ada pengharum ruangan. Bau itu datang begitu saja. Saat lampu kembali menyala, aku refleks menatap meja. Foto itu tidak lagi berada di posisi semula. Sedikit bergeser, seolah ada yang menyentuhnya. Aku tidak tidur malam itu. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor polisi. Foto itu ingin kutanyakan lebih jauh. Tapi saat map arsip dibuka kembali, foto itu tidak ada. Petugas yang kemarin bicara denganku terlihat pucat. Saya sumpah, kemarin masih ada, katanya. Tapi foto itu memang sering begitu. Aku bertanya, sering begitu bagaimana? Ia menatapku lama, lalu menjawab pelan. Kadang muncul, kadang hilang. Tapi setiap kali muncul, selalu ada yang mati. Hari itu aku menerima kabar. Semalam, terjadi kecelakaan tunggal di tikungan Emen. Seorang pengendara motor tergelincir, masuk jurang, selamat. Tapi sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat berkata pada warga, ada perempuan berdiri di sana. Dia menatap saya sebelum jatuh. Aku berdiri lama di halaman kantor polisi, memegang salinan foto itu dengan tangan gemetar. Sekarang aku mulai mengerti satu hal yang membuat dadaku sesak. Wanita itu tidak muncul karena kecelakaan. Yang terjadi karena ia muncul. Dan jika foto itu ada sebelum semuanya dimulai, maka kisah ini tidak dimulai dari kecelakaan. Ia dimulai dari sebuah kematian yang sengaja disembunyikan. Nama wanita itu akhirnya muncul setelah digali terlalu dalam. Bukan dari arsip resmi,
Bukan dari laporan polisi, tapi dari ingatan orang-orang yang terlalu lama diam. Namanya Ratna. Ia bukan warga asli Emen. Datang dari luar kota, bekerja serabutan, tinggal berpindah-pindah. Orang-orang mengingatnya sebagai wanita pendiam, jarang bicara, selalu mengenakan pakaian sederhana. Saat itu ia hamil 7 bulan. Tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Atau mungkin ada yang tahu, tapi memilih tidak bicara. Malam itu, hujan turun deras. Tikungan Emen sepi. Tidak ada kendaraan ramai seperti sekarang. Ratna terlihat berjalan sendirian menyusuri jalan. Tangannya sesekali memegang perutnya. Napasnya berat. Ia baru saja bertengkar dengan seseorang yang namanya tidak pernah tertulis di laporan manapun. Beberapa saksi mengingat suara cekcok. Suara Ratna meninggi, bukan marah, tapi putus asa. Ia menangis, memohon. Kata-katanya terpotong hujan dan deru angin. Lalu terdengar satu suara yang membuat semua orang di sekitar rumah menutup jendela rapat-rapat. Suara tubuh jatuh ke aspal. Ratna tersungkur di dekat tikungan, kepalanya membentur pembatas jalan. Ia belum mati, napasnya masih ada, tubuhnya bergerak lemah. Ia mencoba merangkak, tidak ada yang keluar menolong. Beberapa menit kemudian, sebuah kendaraan melaju dari arah atas. Lampunya menyilaukan, sopir tidak sempat mengerem. Tubuh Ratna terlindas sekali, lalu hening. Saat warga berani keluar, semuanya sudah terlambat. Pagi harinya, darah dibersihkan. Jalan dicuci, kasus dicatat sebagai kecelakaan tunggal. Ratna disebut lalai, tidak ada penyelidikan lanjutan, tidak ada pertanyaan tentang cekcok malam itu. Yang lebih menyakitkan, tidak ada doa. Ratna dikuburkan seadanya, tidak ada keluarga, tidak ada nisan. Bahkan namanya nyaris tidak tercatat. Orang-orang memilih lupa. Dan disitulah Ratna mati untuk kedua kalinya. Beberapa hari setelah pemakaman, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang penjaga jalan melihat sosok wanita berdiri di tikungan saat dini hari. Ketika didekati, sosok itu menghilang. Malam berikutnya, kecelakaan kecil terjadi. Lalu kecelakaan besar. Semua orang mulai menghubungkannya, tapi tidak ada yang berani menyebut nama Ratna. Seorang mantan petugas medis yang menangani jasad Ratna akhirnya bicara padaku. Bertahun-tahun kemudian, suaranya gemetar saat mengingat malam itu. Dia masih hangat, katanya pelan. Dan tangannya memegang perutnya. Bukan refleks, seperti melindungi. Ia berhenti bicara sejenak. Kami tidak pernah mendoakan bayinya. Kalimat itu menggantung di udara lebih berat dari apapun. Malam demi malam, tikungan Emen berubah. Jalan itu tidak terasa seperti jalan biasa. Ada tekanan aneh, seolah setiap orang yang lewat sedang diuji. Pengendara mengaku rem terasa berat. Setir, seperti ditahan. Beberapa mencium bau melati tepat sebelum kecelakaan. Ratna tidak pernah menampakkan diri dengan wajah hancur atau tubuh rusak. Ia selalu muncul utuh, bersih, bergaun putih. Seperti malam sebelum ia mati. Seolah ia menolak diingat sebagai korban. Ia ingin diingat sebagai manusia. Yang membuat cerita ini lebih kelam adalah satu fakta yang terus diulang oleh warga tua. Setiap orang yang tahu kebenaran tapi memilih diam selalu terlibat dalam kecelakaan, langsung atau tidak, bukan untuk dibunuh, tapi untuk diingatkan. Saat aku berdiri di tikungan Emen malam itu, hujan turun pelan. Aku membayangkan Ratna berdiri di sana, sendirian, hamil, tidak ditolong, lalu dilindas, lalu dilupakan. Dan untuk pertama kalinya aku mengerti, Ratna tidak gentayangan karena dendam. Ia berdiri di sana karena tidak pernah benar-benar pergi. Karena sebagian dirinya ditinggalkan di aspal itu. Dan selama namanya tidak disebut, selama kebenaran tidak diakui, tikungan Emen akan terus meminta korban. Bukan karena kutukan, tapi karena kesalahan manusia yang dibiarkan hidup terlalu lama. Tidak ada yang langsung menyadari perubahan itu, karena tikungan Emen tidak menjadi lebih gelap, tidak lebih rusak, dan tidak pula lebih curam. Ia tetap sama seperti sebelumnya. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Perubahan pertama dirasakan oleh para sopir lama. Mereka tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata teknis. Tidak ada kerusakan mesin, tidak ada ban pecah. Tapi saat kendaraan memasuki satu titik tertentu, tepat beberapa meter sebelum tikungan, tubuh mereka menegang tanpa alasan. Seperti naluri yang berteriak lebih dulu sebelum otak sempat berpikir. Beberapa sopir truk mengaku pedal gas terasa berat. Bukan macet, bukan rusak, hanya
tidak mau ditekan lebih dalam. Yang lain merasa setir sedikit bergetar. Seperti ada tangan lain yang ikut memegang, menahan agar kendaraan tidak melaju terlalu cepat. Anehnya, semua kejadian itu berhenti begitu kendaraan berhasil melewati tikungan. Namun, tidak semua orang berhasil lewat. Seorang pengendara motor menceritakan pengalamannya dengan suara bergetar. Saat itu malam masih muda, jalan relatif sepi. Ia melaju pelan, sadar bahwa jalur Emmen bukan tempat untuk ceroboh. Beberapa detik sebelum tikungan, ia mencium bau melati. Bukan samar, bukan sekilas, tapi kuat dan tiba-tiba. Seperti seseorang baru saja menaburkan bunga di dekat hidungnya. Refleks ia mengurangi kecepatan. Dan di saat itulah, motornya mati. Mesin berhenti seolah diputus dari dalam. Lampu depan redup, jalanan di depan tampak lebih sempit dari seharusnya. Dalam kondisi panik, ia menurunkan kaki untuk menjaga keseimbangan. Dan kakinya menyentuh sesuatu yang basah. Aspal di situ sudah lama kering. Tidak hujan, tidak ada genangan, tapi telapak kakinya terasa basah, dingin, seperti menginjak jejak kaki yang baru saja dilewati seseorang. Ia tidak berani menunduk. Beberapa detik kemudian, mesin motornya menyala kembali. Ia melaju tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, ketika kembali ke lokasi bersama warga, tidak ada apapun di sana. Tidak ada air, tidak ada bekas apa-apa. Kejadian lain dialami seorang ibu yang pulang larut malam dari rumah saudaranya. Ia melintas dengan mobil kecil sendirian. Saat memasuki tikungan, GPS di dashboard tiba-tiba berubah. Jalan berkelok di depannya tergambar sebagai jalan lurus panjang. Ia mengerem refleks. Mobil oleng sedikit. Ia selamat. Belakangan ia sadar, jika ia mengikuti GPS itu, mobilnya akan melaju lurus ke arah Hurang. Semakin banyak cerita seperti itu muncul. Kendaraan mogok di titik yang sama. Jam tangan digital mati tepat di 1 menit tertentu. Radio mendadak hanya menangkap suara statis, lalu hening total, dan selalu ada satu kesamaan. Bau melati. Penduduk sekitar mulai enggan keluar malam. Warung-warung tutup lebih awal. Orang-orang yang tinggal dekat tikungan sering mendengar suara langkah kaki di aspal saat dini hari. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan menyusuri jalan itu sendirian. Namun, ketika jendela dibuka, tidak ada siapa-siapa. Beberapa orang mencoba menantang, menganggap semua ini sugesti. Mereka sengaja melaju lebih cepat, sengaja berhenti di tikungan, sengaja turun dari kendaraan. Hasilnya selalu sama. Bukan penampakan, bukan teriakan, tapi perasaan kuat bahwa mereka tidak diinginkan di sana. Seorang pemuda yang nekat berhenti dan merokok di tikungan mengaku mendengar suara napas tepat di belakang telinganya. Napas berat, tertahan, seperti orang yang menahan tangis. Saat ia berbalik, tidak ada siapapun, tapi rokok di tangannya mati sendiri. Semua kejadian itu tidak terasa seperti ancaman, lebih seperti peringatan. Tikungan Emmen tidak sedang memancing korban. Ia sedang menyaring. Siapa yang peka akan melambat, siapa yang sombong akan dipaksa berhenti, dan siapa yang mengabaikan akan diuji lebih keras. Aku kembali ke tikungan itu suatu malam, berdiri di titik yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak melihat apa-apa, tapi tubuhku bereaksi sebelum pikiranku sempat menenangkan diri. Bulu kuduku berdiri, dadaku terasa sesak, seperti udara di sekitarku menipis. Aku mencium bau melati, dan untuk pertama kalinya, aku merasa jalan itu sedang memperhatikanku. Bukan dengan mata, bukan dengan wujud, tapi dengan kehadiran yang tenang dan sabar. Seolah berkata, aku tidak akan menghentikanmu, tapi aku ingin tahu, apakah kamu layak lewat? Dan di saat itulah aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu dari semua cerita kecelakaan. Ratna tidak berdiri di tikungan untuk menakut-nakuti. Ia berdiri di sana karena jalan itu menjadi satu-satunya tempat yang mau mendengarnya. Dan ketika jalan mulai mendengarkan, ia ikut mengingat. Awalnya, aku mengira itu hanya kelelahan, penyelidikan yang terlalu dalam, kurang tidur, pikiran yang terus dipenuhi cerita kematian dan jalan yang menolak dilalui. Semua itu cukup masuk akal untuk membuat seseorang mulai berhalusinasi. Sampai aku sadar, bisikan itu tidak muncul saat aku tertidur. Ia muncul saat aku hampir tertidur. Malam pertama, aku terbangun pukul 2 lewat sedikit. Kamar gelap, jam dinding berdetak terlalu keras. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh. Hanya satu kalimat yang masih tertinggal di kepalaku, jelas seperti baru saja diucapkan di dekat telinga. Bilang,
Aku tidak bohong. Aku duduk lama di ranjang, mencoba menenangkan napas. Tidak ada bau melati malam itu. Tidak ada rasa dingin. Aku menyalahkan pikiranku sendiri. Malam berikutnya, kalimat itu kembali muncul. Kali ini lebih pelan, lebih dekat. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi leher. Dadaku terasa sesak, seperti ada beban diletakkan perlahan di atasnya. Aku menyalakan lampu. Amar tetap sama. Tidak ada bayangan, tidak ada apa-apa yang berubah. Namun jam menunjukkan jam 2:13. Aku mulai mencatat. Setiap kali bisikan itu muncul, jam selalu menunjukkan waktu yang sama. Pada malam ketiga, aku akhirnya bermimpi. Aku berdiri di tikungan Emen. Hujan turun deras, kabut tebal menutup hutan. Aku sendirian, jalanan kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara mesin. Lalu aku mendengar langkah kaki, pelan, teratur, mendekat dari arah belakang. Aku tidak berani menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakangku. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa menyentuhku. Udara di sekitarku menjadi dingin. Bukan dingin malam, tapi dingin yang membuat napas terasa berat. Kemudian suara itu berbicara. Bukan dari belakang, bukan dari samping, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Aku sudah menunggu lama. Aku terbangun dengan teriakan yang tertahan di tenggorokan. Bau melati memenuhi kamar. Kali ini jelas, nyata. Aku mencarinya ke seluruh ruangan. Tidak ada bunga, tidak ada sumber apapun. Sejak malam itu, bisikan itu tidak lagi hanya muncul saat tidur. Ia muncul saat aku diam terlalu lama, saat aku berhenti berpikir, saat aku melamun. Kalimatnya tidak pernah berubah, bilang, aku tidak bohong. Aku mulai takut pada satu hal yang paling sederhana, keheningan. Karena dalam keheningan, suara itu paling jelas. Aku menemui seorang psikolog. Ia mengatakan, stres berat bisa memunculkan suara internal yang terasa nyata. Ia menyarankan istirahat, menjauh dari kasus ini. Aku mencoba. Aku berhenti menulis, berhenti mencari, berhenti memikirkan tikungan Emen. Dan malam itu, bisikan berubah. Kalau kamu diam, mereka akan diam juga. Nada suaranya bukan ancaman, tapi kesewan. Aku sadar saat itu, Ratna tidak memaksakan dirinya masuk ke pikiranku. Ia mengikuti perhatianku. Semakin aku mendekat, semakin jelas ia terdengar. Semakin aku menjauh, semakin berat tekanannya. Seolah aku sudah terlanjur terikat. Aku kembali ke tikungan Emen sendirian. Dini hari, aku ingin memastikan apakah suara itu hanya ada di kepalaku. Halaman sepi, kabut turun rendah. Aku berdiri di titik yang sama, tempat banyak kendaraan mogok. Dan untuk pertama kalinya, aku berbicara ke udara kosong. Aku dengar kamu, kataku pelan. Tidak ada jawaban, namun dadaku terasa lebih ringan, seperti beban yang sedikit diangkat. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar satu bisikan terakhir malam itu. Bukan di kepalaku, tapi di udara di sekitarku. Terima kasih. Aku pulang dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Ini bukan lagi tentang hantu. Ini tentang seseorang yang terlalu lama disangkal keberadaannya, hingga satu-satunya cara untuk berbicara adalah melalui rasa bersalah orang lain. Dan kini, aku sudah mendengarnya. Masalahnya, tidak semua orang siap mendengar kebenaran. Dan saat nama Ratna mulai disebutkan ke publik, tikungan Emen akan menjawab dengan caranya sendiri. Nama itu akhirnya keluar dari mulutku di depan banyak orang. Bukan teriakan, bukan pengakuan dramatis, hanya satu kalimat pelan dalam wawancara radio lokal. Korban pertama di tikungan Emen bukan kecelakaan. Namanya Ratna. Siarnya berlangsung tidak sampai 10 menit. Tapi setelah itu, suasana berubah. Telepon masuk tanpa henti. Sebagian ingin tahu lebih banyak, sebagian marah. Beberapa hanya diam di seberang sambungan, bernapas pelan, lalu menutup telepon tanpa bicara. Ada juga yang memperingatkan, "Mas, hentikan. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Kalau masih mau selamat." Nada mereka tidak mengancam. Justru takut. Sore itu, hujan turun lebih cepat dari biasanya. Langit Emen menggelap sebelum matahari benar-benar tenggelam. Aku merasa ada tekanan di udara, seperti sebelum badai datang, tapi tidak ada angin. Malamnya, tikungan Emen kembali menelan korban. Sebuah mobil box melaju dari arah atas. Sopirnya berpengalaman. Kondisi kendaraan baik, kecepatan normal, tidak mengantuk.
tidak hujan deras. Namun, tepat di tikungan, mobil itu berhenti mendadak, seolah ada sesuatu melintang di depan, padahal jalan kosong. Kendaraan di belakang tidak sempat mengerem. Tabrakan beruntun tak terhindarkan. 3 orang luka berat, 1 tewas. Sopir mobil box selamat. Ketika ditanya polisi, wajahnya pucat, suaranya gemetar. Saya lihat, dia berdiri agak ke pinggir, katanya. Bukan di jalan, tapi dekat sekali. Polisi bertanya siapa. Wanita itu jawabnya lirih. Dia nggak nyebrang, nggak melambaikan tangan. Dia cuma berdiri. Aku datang ke lokasi malam itu. Lampu darurat menyala, bau oli bercampur tanah basah. Dan di tengah kekacauan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kemarahan, bukan ancaman, melainkan jawaban, seolah tikungan Emen berkata, kalian sudah tahu namanya. Sekarang, dengarkan. Warga mulai resah. Obrolan di warung-warung berhenti setiap kali topik itu muncul. Orang-orang saling menatap, lalu mengalihkan pembicaraan. Beberapa orang tua terlihat gelisah. Wajah mereka menyimpan sesuatu yang lebih berat dari sekadar takut. Aku menemui salah satu dari mereka, seorang pria yang sudah lama tinggal di sana. Awalnya ia menolak bicara, tangannya gemetar saat memegang gelas kopi. Kami bukan jahat, katanya akhirnya. Kami cuma diam. Ia mengaku tahu tentang Ratna, tentang pertengkaran malam itu, tentang siapa yang terakhir bersamanya. Tapi tidak ada yang berani melawan. Tidak ada yang mau ikut terseret. Kami pikir kalau diam, semua akan selesai, katanya. Ternyata tidak. Sejak nama Ratna disebut, kejadian aneh meningkat. Tapi pola penampakan berubah. Wanita bergaun putih tidak lagi berdiri tepat di tikungan. Ia muncul sedikit lebih jauh, seperti memberi ruang. Beberapa pengendara yang selamat berkata hal serupa. Dia nggak nyentuh apa-apa. Dia cuma lihat saya. Dan entah kenapa, saya berhenti sendiri. Seolah ia tidak lagi menarik kendaraan ke celaka, melainkan menunggu reaksi manusia. Tekanan psikologis di desa meningkat. Orang-orang sulit tidur. Mimpi buruk menyebar. Anehnya dengan isi yang hampir sama. Jalan gelap, hujan, seorang wanita berdiri diam. Tidak marah, tidak mengejar, hanya menunggu. Malam ketiga setelah siaran radio, aku kembali ke tikungan Emen. Sendirian, aku berdiri di tepi jalan, membiarkan hujan membasahi jaketku. Apa ini yang kamu mau? Tanyaku ke udara kosong. Namamu disebut, orang-orang mulai tahu. Tidak ada jawaban. Namun bau melati muncul pelan. Lembut, tidak menusuk seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tercekik oleh kehadirannya. Aku merasa diperhatikan dengan sabar. Seolah Ratna berkata, ini belum selesai. Karena menyebut nama saja tidak cukup. Kebenaran tidak berhenti di satu korban. Masih ada satu hal yang belum dilakukan manusia di tempat ini. Mengakui kesalahan mereka dengan terbuka. Dan selama itu belum terjadi, tikungan Emen tidak akan tenang. Aku tidak merencanakan untuk berhenti di sana malam itu. Niatku hanya lewat, mengamati, lalu pulang. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit ketika aku memasuki jalur Emen. Langit tertutup awan tebal, tidak hujan, tapi udara terasa berat, seolah menekan dari segala arah. Jalanan kosong, tidak ada kendaraan lain. Bahkan, suara serangga pun nyaris tidak terdengar. Saat mendekati tikungan, aku melambat. Bukan karena takut, tapi karena naluri. Lampu motorku menyapu aspal. Tidak ada apa-apa. Tidak ada orang. Tidak ada bayangan mencurigakan. Namun, tepat di titik yang sering diceritakan orang-orang, mesin motorku mati. Bukan mogok biasa. Tidak ada bunyi aneh. Tidak ada getaran. Seperti seseorang mematikan saklar dari dalam. Aku mencoba menyalakan kembali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada respon. Aku turun dari motor. Kabut mulai turun tipis, menggantung rendah di atas aspal. Saat itu aku mencium bau melati. Lembut, tidak menusuk, seperti bau bunga segar yang baru dipetik. Aku berdiri diam, tidak bergerak, tidak memanggil siapapun. Lalu aku merasakannya. Bukan suara, bukan sentuhan, tapi kehadiran. Seperti seseorang berdiri beberapa langkah di depanku. Kabut bergerak perlahan, terbelah. Dan di sanalah ia berdiri, wanita bergaun putih. Ia tidak muncul tiba-tiba, tidak melayang, tidak mengagetkan. Ia sudah ada di sana, seolah aku yang baru menyadari kehadirannya. Gaunnya putih polos, bersih, tidak berkibar.
Rambutnya tergerai, sebagian menutupi wajah. Wajahnya pucat, tapi tenang. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada ekspresi marah. Ia berdiri di pinggir jalan, tidak menghalangi. Memberi ruang, memberi pilihan. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku terasa berat, seperti menempel ke aspal. Dadaku naik turun cepat. Tapi anehnya, aku tidak merasa terancam. Yang kurasakan justru sedih. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatapku. Bukan taham, bukan kosong. Matanya seperti mata seseorang yang terlalu lama menunggu. Aku tidak pernah bohong, katanya. Suaranya pelan. Jelas, bukan bisikan di kepala. Bukan gema aneh. Suara manusia. Aku ingin bicara. Banyak hal. Tapi tenggorokanku kering. Yang keluar hanya satu kalimat. Aku tahu. Ia terdiam beberapa detik, lalu melangkah satu langkah lebih dekat. Aku merasakan udara di sekitarku menjadi lebih dingin, tapi tidak menyakitkan. Seperti berdiri dekat sungai di malam hari. Aku tidak ingin mereka mati, katanya. Aku hanya ingin mereka berhenti. Aku mengerti maksudnya. Ia tidak menarik kendaraan, ia tidak mendorong manusia. Ia muncul, dan manusia sendiri yang memilih panik, mengebut, atau mengabaikan peringatan. Aku berdiri di sini karena tidak ada tempat lain yang mau mendengarkan, katanya lagi. Jalan ini, ingat aku menelan ludah. Kalau semuanya sudah tahu kebenaran, tanyaku pelan. Kalau mereka mengakui, ia menatap hutan di belakangnya. Lama, aku akan diam, jawabnya. Tapi, aku tidak bisa pergi. Aku bertanya kenapa. Ia memegang perutnya sendiri. Gerakan kecil, hampir refleks. Sebagian diriku tertinggal di sini. Kalimat itu lebih menusuk dari apapun. Kami berdiri dalam diam, kabut mengelilingi kami. Tidak ada waktu, tidak ada jarak. Lalu, tanpa peringatan, lampu motorku menyala. Mesin hidup kembali. Suaranya terdengar terlalu keras di keheningan. Aku menoleh ke motor sebentar. Ketika aku kembali menatap ke arah wanita itu, ia sudah tidak ada. Kabut perlahan menutup kembali ruang kosong tempat ia berdiri. Aku naik ke motor dengan tangan gemetar. Sebelum melaju, aku menoleh sekali lagi ke arah tikungan. Tidak ada siapapun, tidak ada bau melati, tidak ada tekanan. Tapi perasaan yang tertinggal jauh lebih berat. Tanggung jawab, karena setelah pertemuan itu, aku tahu satu hal yang tidak bisa kutarik kembali. Jika aku diam, jika semua ini berhenti di ceritaku sendiri, maka Ratna akan terus berdiri di sana. Menjadi peringatan yang tidak pernah selesai. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada undangan. Kabar itu menyebar dengan cara lama, dari mulut ke mulut, dari pesan singkat yang dikirim larut malam, dari orang-orang yang selama ini memilih diam, dan akhirnya merasa tidak bisa tidur lagi. Malam itu, warga berkumpul di dekat tikungan Emen, tidak banyak, tidak sampai puluhan, tapi semua yang datang memiliki wajah yang sama. Lelah, hujan tidak turun, langit gelap tanpa bintang, angin bergerak pelan, membawa bau tanah dan dedaunan basah. Tidak ada pengeras suara, tidak ada spanduk, hanya tikar digelar seadanya, lampu senter, dan lilin kecil yang menyala redup. Nama Ratna disebut untuk pertama kalinya dalam doa bersama. Bukan sebagai cerita, bukan sebagai legenda, tapi sebagai manusia. Seorang tokoh agama membuka doa dengan suara tenang, tidak berapi-api, tidak panjang. Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi setiap kata terasa berat karena selama ini tidak pernah diucapkan di tempat itu. Untuk Ratna, ucapnya pelan, dan untuk anak yang tidak sempat lahir, beberapa orang menunduk lebih dalam. Ada yang menangis tanpa suara, ada yang memejamkan mata terlalu lama, seperti mencoba menahan ingatan yang selama ini ditekan. Aku berdiri agak jauh dari kerumunan, tidak ikut memimpin, tidak ikut berbicara. Aku hanya mendengarkan dan merasakan perubahan yang sangat halus. Tikungan Emen tidak menekan. Biasanya, berada di sana terasa seperti berdiri di bawah sesuatu yang berat. Tak terlihat, tapi selalu ada. Malam itu tidak. Udara terasa ringan, heningnya tidak mencekik. Bahkan suara angin pun terdengar lembut. Di tenda doa bau melati muncul. Tidak tiba-tiba, tidak kuat, hanya samar, seperti kenangan yang lewat sebentar. Tidak ada yang panik, tidak ada yang menoleh. Seolah semua orang, secara naluriah, tahu bahwa bau itu bukan peringatan. Seseorang menyebutkan kesalahan, bukan dengan menunjuk, bukan dengan menyalahkan nama tertentu. Hanya satu kalimat jujur. Kami memilih diam,
Kalimat itu lebih keras dari teriakan apapun. Doa berlanjut. Nama Ratna diulang. Anak yang tidak pernah memiliki nama ikut disebut. Dan untuk pertama kalinya, tikungan Emen menjadi tempat doa, bukan sekadar lintasan maut. Saat doa selesai, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh, tidak ada penampakan. Justru itu yang terasa berbeda, karena selama ini tempat itu selalu bereaksi. Malam itu, ia diam, orang-orang tidak langsung pulang. Mereka duduk, terdiam, seolah takut mematahkan keseimbangan yang baru terbentuk. Beberapa menit berlalu, tanpa satupun kendaraan melintas. Lalu sebuah mobil muncul dari kejauhan. Lampunya menyapu tikungan. Semua orang menahan napas, tanpa sadar. Mobil itu melambat, melewati tikungan dengan aman, lalu pergi. Tidak ada bau melati, tidak ada mesin mati, tidak ada tekanan di dada. Beberapa orang menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Namun di balik semua itu, aku tahu satu hal. Ini bukan akhir yang sempurna. Doa itu datang terlambat. Puluhan nyawa sudah melayang, trauma sudah tertanam terlalu dalam. Doa tidak menghapus masa lalu. Ia hanya memberi tempat bagi yang selama ini tidak diberi ruang. Saat orang-orang mulai beranjak pulang, aku menoleh ke arah hutan di sisi tikungan. Di antara pepohonan gelap, aku merasakan kehadiran yang sama seperti malam aku bertemu Ratna. Tenang, jauh, bukan berdiri di jalan, bukan menghalangi, hanya ada. Aku tahu ia mendengar doa itu. Aku tahu ia menerima. Tapi aku juga tahu Ratna tidak akan benar-benar pergi, bukan karena ia marah, bukan karena ia terikat, melainkan karena sebagian dari dirinya dan dari kesalahan manusia telah menyatu dengan tempat itu. Tikungan Emen akan lebih aman, lebih sunyi, tapi tidak akan pernah sepenuhnya kosong. Setelah malam doa itu, tikungan Emen berubah. Bukan berubah secara kasat mata, aspalnya tetap sama, pembatas jalan tetap berderet. Hutan di sisi kiri masih gelap dan rapat. Tidak ada papan peringatan baru. Tidak ada ritual lanjutan. Namun sesuatu yang selama ini menekan, hilang. Kecelakaan menurun drastis. Dalam beberapa bulan, hampir tidak ada laporan besar. Sopir-sopir lama mulai berani melintas kembali di malam hari. Mereka tetap melambat, tetap waspada, tapi tanpa rasa panik yang dulu selalu muncul tiba-tiba. Bau melati tidak lagi sering tercium. Mesin tidak lagi mati mendadak, GPS tidak lagi menipu. Seolah jalan itu akhirnya bisa bernapas. Kasus lama Ratna dibuka kembali. Tidak semua kebenaran bisa ditegakkan. Beberapa nama sudah terlalu kuat, beberapa saksi sudah meninggal. Tapi setidaknya catatan resmi berubah. Ratna tidak lagi disebut korban kecelakaan. Ia tercatat sebagai korban kekerasan. Namanya ada, anaknya disebut. Untuk pertama kalinya, ia diakui oleh sistem yang dulu menyingkirkannya. Namun cerita tidak berhenti di sana. Beberapa pengendara masih melaporkan hal yang sama. Tidak sering, tidak mencolok, tapi konsisten. Mereka melihat seorang wanita bergaun putih di kejauhan. Bukan di tikungan, bukan di tengah jalan. Ia berdiri lebih dalam ke arah hutan. Tidak menghadap kendaraan, tidak menatap lampu. Ia berdiri membelakangi jalan, menghadap pepohonan gelap, seolah sedang menunggu seseorang datang dari arah yang tidak pernah dilalui manusia. Mereka yang melihatnya tidak merasa takut, hanya sunyi. Seorang sopir truk tua berkata padaku, "Saya lihat dia sebentar, terus lewat, nggak ada apa-apa. Tapi rasanya kayak habis pamit." Aku kembali ke tikungan Emen untuk terakhir kalinya. Sendirian, bukan untuk menyelidiki, bukan untuk membuktikan, hanya untuk berdiri. Malam itu cerah, tidak hujan, angin bergerak pelan. Jalanan sepi, tapi tidak kosong. Aku berdiri di titik yang dulu selalu terasa berat. Sekarang tidak. Tidak ada bau melati, tidak ada tekanan di dada, tidak ada suara di kepala. Aku menatap ke arah hutan, dan di sanalah ia berdiri. Jauh, hampir menyatu dengan bayangan pepohonan. Gaunnya putih, tapi tidak mencolok. Rambutnya tergerai, diam. Ia tidak menoleh, tidak menyadari kehadiranku. Atau mungkin sudah tidak perlu lagi. Ia tidak berdiri untuk memperingatkan, tidak berdiri untuk menunggu kecelakaan. Ia berdiri karena sebagian dirinya memang tertinggal di sana. Aku tidak memanggilnya, tidak mendekat. Aku hanya menunduk sebentar, bukan sebagai penghormatan pada arwah, tapi pada kisah yang terlalu lama dikubur. Saat aku mengangkat kepala kembali, ia sudah tidak ada. Tidak ada kabut, tidak ada perubahan cahaya.
Ia hanya tidak lagi terlihat. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari sesuatu yang terasa berat, tapi jujur. Tidak semua cerita horor berakhir dengan arwah pergi. Sebagian berakhir dengan manusia belajar berhenti berpaling. Ratna tidak lagi berdiri di tikungan untuk menghentikan kendaraan. Ia berdiri di sana, entah di mana sebagai pengingat bahwa satu kebohongan yang dibiarkan bisa tumbuh menjadi puluhan kematian. Bisa tumbuh menjadi puluhan kematian. Bahwa diam bukan selalu netral. Kadang, diam adalah pilihan yang paling kejam. Dan bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak pernah lupa apa yang terjadi di atasnya. Jika suatu malam kamu melintasi tikungan Emen dan merasa ingin melambat tanpa tahu kenapa, lakukanlah. Bukan karena ada hantu, tapi karena jalan itu pernah belajar mengingat tidak semua yang gentayangan ingin menakuti. Sebagian hanya ingin diakui bahwa mereka pernah ada karena dilupakan adalah kematian yang paling sunyi.